tentang code coverage? Isinya ini Bu, seluruh tes, seluruh bagian dari program itu bisa diuji gitu. Jadi sudah tercover oleh test case-nya. Jangan ada yang terlewat. Kalau satu terlewat, artinya berpeluang ada yang fault, ya. Nah, coverage itu bisa dilihat dari mana saja. Nah, tapi kalau bicaranya code coverage, itu bicara coverage dari sisi source code. Jadi kalau bicara coverage secara umum itu kan bisa requirement coverage. Jadi kita tes setiap requirement, mungkin itu black box. Tapi kalau bicara code coverage, itu coverage-nya di level source code. Lebih jelasnya di level unit. Unit ini kalau di program di mana itu? Unit itu yang dimaksud unit itu kalau di program di mana? Di dalam modulnya gitu. Nah, bisa modul, bisa metode, apapun. Tapi kita kalau bicara code coverage itu biasanya white box. Nah, white box itu dalam konteks yang lebih banyak bicaranya di unit. Jadi kita ngetes di level unit. Nah, isu code coverage ini kalau secara teori simpel tadi, harus mencakup seluruh code dites per line ya, per pet. Itu isu di level konsep itu sesederhana itu. Kebayang ya. Tapi di level teknis nanti kalau kita punya kasus software yang akan diuji, isu tentang coverage ini nggak sederhana. Paham nggak? Halo? Ya, Bu. Jadi kalau konsep saya jelaskan ada grafnya seperti ini, petnya seperti ini, siklometiknya seperti ini, maka code coverage berkewajiban mencakup keseluruhan dari apa yang harus diuji. Itu kan sederhana sekali secara konsep. Tapi kalau kita eksperimen betul, melaksanakan betul di industri atau di sebuah software, ini nggak sederhana. Ya, jadi code coverage ini diteliti banyak orang karena apa? Ya, jadi isu besar di ranah teknis. Paham nggak? Kan ada kayak ini mungkin ya, dulu waktu kita belajar struktur data ya, semester 2, hampir semua mahasiswa, hampir semua mahasiswa bilang, Bu, saya tuh ngerti kalau konsep. Kan gitu kan? Lihat Pak Ade menjelaskan dengan gambar-gambar, saya ngerti, bisa nangkep. Tapi ketika programming, susah banget, kan begitu ininya, kondisinya. Jadi hal-hal yang secara konsep sederhana, sepele, bahkan code coverage ini kalau secara teori, mungkin orang awam pun, oh iya ya, nggak boleh ada yang kelewat orang awam. Tapi di level teknis nggak sesederhana itu. Itu sebabnya penelitian tentang code coverage itu terus dilakukan orang. Bahkan ujungnya tools-tools untuk analisis code coverage itu bermunculan terus. Karena apa? Karena jadi isu besar di level teknis. Nah, selama ini saya dan Bu Asri sangat percaya JKOKO itu sempurna dalam tanda petik untuk analisis coverage. Kemarin Bu Asri bilang, Bu, JKOKO ada bolongnya loh. Nah, jadi hari ini saya akan didampingi Bu Asri. Kalau Bu Asri urusan teknis jago ya. Jadi nanti tutorialnya akan disampaikan Bu Asri. Jadi 3 minggu lalu Anda memilih tools yang akan dianalisis. Nah, caranya bagaimana nanti teknisnya sama Bu Asri akan disampaikan. Karena secara umum tools itu outputnya XML. Ya. Nah, dari XML itu bagaimana kita memaknai, menyimpulkan bahwa untuk coverage statement dia oke. Untuk coverage branch dia oke. Itu bagaimana dari output yang berupa program itu kita bisa menafsirkan itu kan harus ada tekniknya. Paham nggak?
Iya. Kebayang nggak maksud saya? Jadi nanti tools yang dipilih itu umumnya outputnya XML. Nah, bagaimana memaknai output itu sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa coverage untuk statement, branch, dan loop itu sahih di tools itu. Kan harus diterjemahkan itu si XML itu. Nah, nanti ada caranya. Kemudian berkaitan dengan kalender akademik ya. Kalender akademik kita kan berubah tuh, sudah diumumkan sama Pak Bambang. Sudah, Bu. Nah, jadi begini, ini kan eksplorasi itu butuh waktu ya. Sebetulnya ini tugas besar UTS ya. Jadi tugas besar UTS adalah ini. Saya akan kasih bobot cukup tinggi untuk tugas besar ini. Ya, jadi yang bagus ngerjainnya. Nah, nanti di sesi UAS ada lagi tugas besar. Sama juga mengeksplorasi bahkan sedikit coding. Nah, jadi mengingat kalender akademik berubah, untuk tugas besar ETS ini, saya akan coba kasih Anda lebih leluasa. Misalnya kan sekarang mungkin masih padat mata kuliah, sudah mulai masih padat nggak tugas-tugas? Nah, jadi saya misalnya masa liburan Anda boleh submit, ya. Misalnya kan kita tinggal 10 harian ini, tinggal 10 hari cukup buat explore versi pertama. Halo? Kan sekarang tanggal 20. Ya? Iya. 20. Kalau 27 kan seminggu kayaknya nggak cukup ya. Cukup nggak? 30 kan sudah libur panjang. Sebulan kita berlibur. Tapi saya berharap supaya ini bagus, silakan aja Anda kirim misalnya 2 minggu lah ya. Itu atau mau tanggal 27, karena nanti kalau Anda sudah kirim, saya akan review lalu saya kembalikan supaya Anda membetulkan hasil eksplorasinya, lalu ada versi 2 yang sudah direvisi setelah kita review. Gitu, jadi nggak apa-apa, waktunya agak panjang. Nah, tapi jangan sampai versi pertama Anda asal. Sehingga saya akan menilainya, versi pertama saya kasih bobot 60%, versi kedua saya kasih bobot 40%. Supaya apa? Supaya Anda di versi satunya sungguh-sungguh. Jangan nanti kan mau direview, jadi nilainya nunggu review dulu baru dibetulin. Enggak, nilai sesi pertama 60%, sesi kedua saya nilai 40%, jadi harus bagus ya. Cukup kalau sekarang dikasih tutorial kira-kira berapa lama versi pertama Anda setor sebelum untuk saya review? Seminggu cukup, bisa? Bisa, cukup. Oke. Bisa? Ya. Oke, ya kita coba aja dulu ya. Iya, Bu. 27 kita kumpul versi pertama. Bobot nilainya 60%. Nah, nanti saya review. Nggak apa-apa, mengganggu libur sedikit ya. Saya review mungkin seminggu, minggu depannya dikirim. Berarti tanggal berapa? Ya, berarti tanggal 4. Ya, 4 dikembalikan. Nah, nanti tanggal 11-nya ya, tanggal 11 versi final. Begitu siklusnya supaya betul. Nah, kemudian UAS, ETS itu kan kalau kalender Polban 24 Agustus. Jadi kita punya waktu banyak leluasa, cuma JTK berencana memajukan ETS itu. Kalau situasi sudah memungkinkan untuk kembali ngampus. Kalau belum ya nggak tahu, kita juga harus bikin rencana lain ya. Tapi sementara hari ini silahkan praktek ya.
melihat tutorial, Bu Asri nanti akan menjelaskan tentang bagaimana mengeksplorasi, bukan mengeksplorasinya yang ditekankan ya, sebetulnya bukan mengeksplorasinya, menerjemahkan. Jadi teknik-teknik uji cobanya bagaimana dan menerjemahkan hasil dari uji coba itu sehingga bisa jadi suatu kesimpulan tentang coverage itu. Oke? Bu Asri sudah Baik, Bu. join? Bu Asri sudah join? Halo? Belum kayaknya, Bu. Belum. Halo Bu, Ya, sudah masuk? sudah Bu. Nah, Ilham yang ngerekam siapa ini? Kan kemarin saya minta direkam. Uh, saya tadi udah ngobrol sih di grup, cuman belum ada yang menentukan diri. Gimana Saya sih sedang ngerekamnya? merekamin. Ada yang tolong ngerekam. Maksudnya ini tutorial yang Bu Asri itu kita rekam supaya nanti kalau ada yang lupa bisa lihat lagi. Saya sedang rekam. Nah, ini Oh ya, silakan. Nanti yang penting tuh praktek Bu Asrinya ya. Oh, silakan Bu Asri gabung. Oh iya Bu, sebentar ya Bu, lagi setting dulu. Biar Oh, bisa gitu. dilihatin sonar cube-nya. Oh, belum siap. Iya, sebentar lagi. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Ada yang berubah nggak toolsnya, yang mau berubah tools nggak? Kemungkinan saya sih Bu akan berubah tools, soalnya ternyata si tools yang saya eksplorasi itu udah ada di yang daftar ebook, cuman beda gitu tulisan bahasa pemrogramannya, jadi saya miss gitu, nggak lihat ternyata ada Beda apanya? bahasanya. Jadi kan kalau saya mendeskripsikannya Node.js gitu karena yang pakai Node.js, tapi sebenarnya kan JavaScript gitu. Di yang Oh, itu udah ada gitu. jadi Jadi saya harus ganti jadi lagi. ganti pakai apa? Saya Jadi- pakai yang coverage tool dari Visual Studio yang 2015. Jadi kan ya, silahkan ya. Yang lain? Yang lain ada yang berubah? tidak ada tamu. Oke, jadi agenda kita yang belum kita bahas untuk materi software testing itu setelah ETS itu web testing, ya, GUI testing, bukan web testing, maksudnya testing untuk jenis aplikasi tertentu. Nah, yang kita akan angkat web testing sama mobile testing. Itu kan ada hal-hal yang agak spesifik di dua jenis aplikasi itu. Sebetulnya testing itu kan luas, bisa untuk sistem kontrol, gimana tesnya kan beda lagi. Sistem compiler, testingnya beda lagi. Kalau bikin operating system, testingnya beda lagi. Tapi kan kalau dibahas semua, nggak usah lah. Kalau ya intinya kita coba yang populer saja sebagai user, kan nggak, mungkin belum kepikir lah buat operating system kan. Bikin compiler kan belum kepikir ya. Nah, makanya kita fokus ke yang populer saja. Jadi bagaimana web testing, GUI testing. Jadi kalau mau explore selama libur, silahkan, itu dua materi itu. Kemudian GUI testing, mobile dan web testing. Sama ini, pengukuran software. Kenapa harus belajar mengukur software? Kira-kira kalau mengukur tuh tujuannya apa? Kalau Anda dikasih, tolong buatkan program ini, saya bayar 2 juta. Gimana reaksinya? Terima? Menyesuaikan fitur yang dibuat. Kan harus diukur. 2 juta. Masa Bu, kerjaan seberat ini 2 juta? Itu artinya Anda sedang mengukur. Ya kan? Nah, kalau selama ini mengukur tuh gimana dasarnya? Mengukur software itu. Sehingga bisa bilang, aduh Bu, jangan 2 juta tuh Bu. Masa software sebesar ini 2 juta? Itu dasarnya apa? Lihat rumit atau enggaknya. Kompleksitas, fitur, jumlah fiturnya,
mungkin kompleksitas UI-nya ada, tapi kita harus belajar secara formal bagaimana mengukur sebuah software. Mengukur sebuah software ini kalau D4 harus jago, beda dengan D3. Kenapa? D4 kan memang diproyeksikan nanti untuk melid project. Kalau di D3 nggak terlalu harus paham, maksudnya nggak terlalu sekuat D4. Kalau D4 Anda harus punya feel agak kuat di sini, di bagaimana mengukur sebuah software. Sehingga kontrak berapapun ada alasannya, kontrak berapa rupiah pun ada alasannya. Ini cerita dari industri ya. Kalau sebuah proyek itu nilainya 1 miliar, untuk kalau proyek itu nilainya 1 miliar, honor untuk yang ngukur software bahwa oke, itu software layak 1 miliar. Itu coba saya lempar dulu, tebak. Sudah ngerti uang nggak kalian? Berapa itu biaya untuk mengukur layak nggak itu software itu 1 miliar? Dananya berapa tuh? Sewa konsultan, suruh mengukur kelayakan proyek itu 1 miliar atau tidak? Tebak aja, tebak. Juta. Berapa? 20 juta. 20 juta. 5%-nya 20 juta. Kalau misalnya proyeknya 500 juta, apakah artinya setengahnya? Tetap. Tetap. Kenapa tetap? Waktu itu pernah bilang, bukan Ibu? Oh gitu, pernah bilang. Ya, Kenapa tetap 20 ya? juta, sekitar 20 juta. Jadi, nah, jadi tidak jadi setengahnya itu, karena tingkat kerumitan mengukur itu sama aja, proyek besar, proyek kecil tuh ya. Sehingga beberapa industri kadang menolak kalau proyek di bawah sekian kita nggak terima. Kenapa? Karena ongkos untuk mengukurnya pun sama, nggak mau rugi ya. Begitu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengukur sebuah software. Kemudian satu lagi materi kita adalah regression testing. Kalau yang tadi itu sekedar pengetahuan ya, kayak mengukur itu kan pengetahuan. Nanti ada sedikit latihan bagaimana mengukurnya. Regression testing ini materi terakhir yang nanti akan ada tugas besar untuk UAS. Ya, jadi kalau yang lain-lain nanti kalau saya menduga Anda dengan baca-baca, saya kasih PPT kayaknya bisa lah, paham itu wawasan aja. Tapi kalau regression testing ini harus ada eksperimen, ada codingnya juga nggak harus dari nol. Nah, itu materi kita selama ETS ke sana ya. Bu Asri sudah siap? Halo? 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 Halo Bu. Iya? Sudah siap? Sedikit lagi Bu, lagi buat CFG-nya dulu. Aduh, cerita aja dulu. Oh cerita. Cerita apa? Sekarang tuh gimana sambil nunggu setting itu? Bentar Bu. Masih utak-utak? Masih ketik-ketik? Dikit. Ada yang mau didiskusikan dari materi tadi kita apa tadi? Ada web, mobile,
Mobile testing ya, kalau mau cari keywordnya ya. Mobile, lalu software metric, yang tadi pengukuran itu judulnya software metric. Ya, web, mobile, software metric, GUI testing ya. GUI testing dan regression testing. Nah, halo? 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 Iya, halo Bu. Ya. Ada yang harus udah bisa masuk, Pak Sri? Oke, sudah Bu. Stop. Silahkan. Halo? Halo Bu. Ya. Sudah. Oke, untuk instruksinya, untuk panduannya mungkin bisa dilihat di layar. Di sini. Nanti ini dikirim ya, Mbak Sri ya, di Moodle lah kita upload ya. Oh iya, boleh. Oke, di sini untuk panduan eksplorasinya sebenarnya ada 3 tugas utama, yaitu menentukan tools coverage, terus eksplorasi tools-nya meliputi input, proses, dan output, lalu observasi terhadap kemampuan tools dari kriteria code coverage, dan nanti berikan kesimpulannya. Nah, di sini nanti saya akan melakukan caranya, bagaimana melakukan terkait eksplorasi code coverage. Oke, di sini saya akan mencontohkan tentang Jakoko, yang dimana dia akan melakukan pengamatan code coverage terhadap sistem under test-nya. Di sini akan kita evaluasi terkait statement coverage, brand coverage, condition atau decision coverage, dan path coverage. Oke, pertama nanti untuk eksplorasi tools, nanti harus melihat dulu nanti inputnya itu seperti apa. Kemudian eksplorasi proses, di sini harus kita tahu bahwa environment yang dibutuhkannya seperti apa, instalasi tools-nya, kemudian cara kerja tools-nya secara umum, itu bagaimana. Nah, kemudian output-nya, kita harus tahu bagaimana jenis output. Halo? Itu ada apa? Oke, untuk yang ketiga, kita harus tahu dulu tentang output yang dihasilkan dari coverage. Setelah tahu outputnya, nanti interpretasi dari output tersebut ke dalam code coverage seperti apa. Jadi kita harus bisa ngebaca bagaimana untuk mengintervensi atau bagaimana sih untuk membaca output tersebut. Lalu untuk eksperimennya nanti silakan dibaca aja detailnya, nanti akan saya kasih. Kemudian evaluasi dari hasil eksperimen itu untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya dari code coverage tool tersebut bisa nggak memenuhi 4 kriteria yang tadi. Dan sebagai akhirnya kesimpulannya adalah kemampuan tools coverage terhadap code coverage kriteria. Oke, pertama yang saya akan eksperimenkan itu adalah Jakoko. Di mana Jakoko ini saya memakai UI-nya itu adalah memakai SonarQube. Kenapa pakai SonarQube? Karena agar bisa mengetahui terkait 4 kriteria ini. Gitu. Nah, untuk Jakoko sendiri saya pakai kan Jakoko tuh pakai Java ya. Nah, berarti saya harus bikin SUT-nya, sistem under test-nya. Sini nanti saya menyediakan 41 variasi. Kebetulan saya kasih contohnya yang ini dulu, yang validasi holes. Di mana untuk validasi holes ini, bentuk CFG-nya, kan kita harus bikin CFG dulu. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang ada kemarin dijelasin, ini bentuk CFG-nya. Kenapa bikin CFG? Agar kita bisa tahu path-nya itu ada berapa. Kalau di sini, path-nya itu kan ada 4. Yang jalurnya 129, nih, path
pertama itu 1, 2, 9. 1, 2, 9. Terus pet yang kedua ini yang 1, 2, 3, 4, 8, 2, 9. 1, 2, 3, 4, 8, 2, 9. Terus untuk pet yang ketiga ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 9. Yang terakhir, pet yang keempat adalah 1, 2, 3, 5, 7, 8, 2, 9. Ya, udah bentuk pet, udah bentuk CFG, kemudian kita lakukan proses analisa input. Nah, di sini untuk Jakoko, kita butuh analisa inputnya dua jenis, yaitu script test. Script test itu test case yang sudah dibuat dalam bentuk program. Yang kedua adalah SUT, sistem under test-nya. Ini kan sistem under test-nya. Nah, SUT, script test-nya dalam bentuk apa? Script test-nya itu untuk menguji metode ini sehingga pengujiannya berupa pengujian unit. Nah, script test-nya berupa ini. Nah, yang ini. Pakai unit. Kebetulan ini kan Java. Ini test case-nya. Yang pertama yaitu untuk mengecek apakah test case-nya itu melewati jalur yang ini. Melewati jalur, kan ini AP ya. Test case-nya itu AP, itu melewati jalur yang 1, 2, 3, 4. Ya, berarti jalur yang ini yang pet kedua. Oke, di sini untuk test case-nya harus bikinnya 4 variasi. Kenapa 4 variasi? Untuk mengecek code coverage-nya. 4 variasi itu apa aja? Nah, ada di sini. Nah, script test yang tidak memenuhi statement coverage, script test yang tidak memenuhi branch coverage, script test yang tidak memenuhi condition atau branch coverage, dan yang terakhir script test yang memenuhi semua kriteria. Jadi semuanya kemungkinannya harus kita tes. Kenapa tidak memenuhi? Ya kita akan ngecek yang negatif testingnya gimana. Kalau yang ini untuk mengecek positif testingnya. Ya, kan yang AP itu termasuk yang mana? Nah, yang AP tadi data testnya itu untuk yang ngecek A, B, C. Karena ada statement yang tidak terpenuhi, ada branch yang tidak terpenuhi. Branch-nya dari mana? Kan tadi AP ya. Nah, ini. AP ini berarti ada branch yang else if-nya ini tidak terpenuhi. Kemudian untuk condition branch-nya juga ada yang tidak terpenuhi, yaitu yang D, O, Q, sama R. Jadi tidak full coverage. Nah, setelah kita tes yang tidak coverage-nya, nanti kita siapkan yang full-nya. Nah, untuk yang tidak full-nya, itu kan kita bikin script test-nya dulu. Nah, kita cek dulu apakah script test-nya error atau enggak. Kalau di JUnit, berarti kita run as unit. Nah, ini kan nggak error. Kalau nggak error, baru kita buat, kalau Jakoko itu akan ada 2 hal yang dihasilkan, yaitu si Jakoko akan menerima input SUT, yaitu yang tadi ya, validasi host Java-nya, kemudian script test-nya, yaitu test coverage not full-nya, kemudian Jakoko akan ngebuatnya dalam bentuk jakoko.exe.
Nah, si Jacoco.exe itu adalah berupa hasil coverage-nya, tapi dia belum berupa report yang belum kita bisa baca. Nah, setelah kita jalanin ini, baru nanti keluarannya adalah jacoco.xml. Nanti yang di jacoco.xml ini akan dibaca oleh SonarQube-nya. Ya, untuk jalanin menghasilkan jacoco.exe dan jacoco.xml, kita jalaninya melalui, kalau kebetulan ini project Maven. Jadi di sini kita jalaninya mvn. Ini kan tergantung dari code coverage tools-nya, cara kerjanya seperti apa. Nah, kalau Jacoco seperti ini. mvn clean install. Nah, kenapa di clean? Untuk menghapus repository yang sebelumnya. Jadi yang sekarang itu yang terbaru. Di mvn clean install. Jadi tunggu ya. Nah, nih testingnya. Tes run-nya ada 2 dan berhasil dijalankan. Nah, di sini kita lihat ada di mana Jacoco-nya ada di sini. Di project-nya itu target. Nah, di sini Jacoco.exe-nya tadi ya 737 berarti sudah berhasil dijalankan. Terus XML-nya ada di mana? Ada di sini di site Jacoco. Sekali lagi ini tergantung dari code coverage tools yang ada ya. Nah, kita buka jacoco.xml-nya, isinya apa. Nah, isinya seperti ini. Tadi kan kita ngecek yang validasi host, berarti kita lihat kelasnya yang validasi host. Yang ini kan dekombinasi bukan, berarti kita hide dulu ya. Kita lihat validasi kelasnya. Kayak ini. Nah, yang ini bukan hasilnya. Ini header-nya aja. Oke. Kita lihat hasilnya yang mana. Nah, yang ini. Nah, ini adalah keluaran dari jacoco.xml. Berarti kita harus bisa membaca keluaran ini. Nah, kebetulan saya cari-cari di sini ada cara kerjanya. Cara kerjanya saya nyari dimanapun nggak ketemu, nemunya di Stack Overflow. Oh, bentar. Lihat dulu. Bentar ya, di-hide dulu. Tapi listrik tidak nyala, buka pintu. Terus pakai ini. Kalau listrik kan bayar. Bentar ya. Nyari dulu Stack Overflow-nya. Oke. Ini saya sudah nemu cara interpretasinya. Nah, di sini si Stack Overflow ini menyebutkan bahwa kan tadi ada outputnya tuh ada MI,
Ya, ada MI, CI, MB, CB. Nah, kita harus tahu definisi ini apa. Kayak di sini, MI itu adalah miss instruction. C itu coverage instruction untuk apa? Untuk coverage statement. Kemudian ada MB, miss branch, CB, coverage branch. Ini untuk yang branch sama condition. Nah, cara ngitungnya adalah untuk, kan tadi untuk statement itu adalah ketika nilai MB atau CB-nya itu lebih besar dari 0, berarti dia branch. Nah, untuk yang statement berarti kebalikannya, yaitu nilai MB sama CB-nya bukan lebih dari 0, berarti sama dengan 0. Berarti yang ini MB, CB kan sama dengan 0. Di sini MI-nya 0. Kemudian berarti ini adalah statement. Lalu yang line 24, dia adalah statement juga. Kita buktikan ya di source code-nya. Di source code-nya itu tadi kan MB-nya ini. MB sama CB-nya lebih besar dari 0, dia itu adalah branch. Berarti yang lebih besar dari 0 itu ini kan MB, CB 0. Berarti dia statement. Kita lihat line 14, dia branch statement atau bukan. Nah, dia statement ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini MB sama CB-nya 0 itu baris 24. Nah, yang ini ya betul, berarti dia statement. Kita lihat yang branch. Branch itu yang MB sama CB-nya lebih besar dari 0, yaitu yang line 20, line 21, line 22, line 23. Kita lihat. Line 20, ya dia branch ya. Dia ngasilin terus sama false, keluar dari sini. True-nya ke 21, false-nya ke 30. Kita lihat lagi, 21, 22, 23. Ya, dia branch. Berarti definisi ini betul untuk menentukan mana dia branch dan statement. Berikutnya, kita menentukan bagaimana untuk menghitung statement coverage yang memenuhi dan branch yang memenuhi. Nah, di sini untuk yang memenuhi itu untuk statement, yang ini, MI ketika not a branch dan MI-nya sama dengan 0, berarti dia line is hit, artinya dia memenuhi dengan ditandai dengan green. Kalau yang branch, yang ini rumusnya, yaitu CB lebih besar dari MB ditambah CB, kalau hasilnya 1 dia green, artinya memenuhi. Kalau tidak 1, lebih kurang dari 1, dia tidak memenuhi. Ya, kita lihat lagi eksperimennya, hasil Jacoco-nya. Nah, kita analisa mana yang memenuhi statement, mana yang tidak memenuhi statement. Nah, di sini hasil analisanya, saya buat lagi file. Kenapa? Agar kita bisa baca. Karena kalau nggak buat analisanya itu akan cukup sulit. Nah, di sini kita lihat kan yang tidak lengkap ya. Tadi, nah yang baris pertama yang di sel keempat kan dia green nih. Nah, di sini dia green, yellow, yellow, red, green, red, red, green, green. Ini hasil dari analisanya. Nah, kita lihat benar nggak keluarannya seperti itu. Di Sonar Cube-nya. Nah, kita lihat di Sonar Cube. Nah, ini hasilnya ada di eksperimen coverage. Oke, nanti saya cari jelasinnya cara installnya gimana. Oh, ini kita lihat cara analisanya dulu. Nah, di sini hasil coverage-nya adalah 1,4 ya. Oh, ini bukannya terbaru. Oh, di sininya saya lupa ya, ini bukan yang terbaru, ini yang masih yang kemarin. Kita harus, biar bisa kebaca di Sonar Cube, hasil dari XML-nya sama yang tadi Jacoco.xml, kita harus menggunakan perintah Sonar Scanner.
Nah, sukses ya. Kita lihat bagaimana cara baca SonarQube. Nah, ini. Nah, ini udah yang terbaru 7, 4, 6, 20 April. Nah, di sini. Nah, di sini coverage-nya hasilnya adalah 1,4% secara keseluruhan. Nah, di sini ada hasilnya 53% yang tercover di dalam validasi holes. Di sini ada 3 yang tidak tercover secara statement dan 9 yang tidak tercover secara conditions ya, atau secara branch. Nah, ini hasilnya. Copy ke sini ya. Di sini kita lihat dulu. Kita line 14. Line 14 itu di luar dari cone holes. Di luar metode cone holes. Kalau 14 itu green enggak? Ah iya, green. Ya, berarti green itu memenuhi statement lainnya, statement coverage-nya. Kita lihat lagi yang line 20, dia green. Nah, benar ya green. Karena tadi AP kan test case-nya. AP itu untuk yang tadi pad yang kedua. 1, 2, 3, 4, 8, 2, 9. Oke. Biar gampang untuk membandingkannya, di copy dulu di sini. Nah, yang AP itu test case-nya yang pad kedua. Ya, berarti dia memenuhi sini kan, dia true. True di sini. Kalau true berarti dia bakalan green, condition-nya memenuhi. Nah, di sini untuk yang yellow, yang line kedua 1. Nah, di sini kenapa yellow atau partial hit? Kan di sini nilainya 3/4. Karena di sini tidak ada test case untuk yang D. Test case-nya hanya ada untuk yang A. Berarti di sini ada yang true 1. Berarti dia tidak green, tidak memenuhi. Untuk yang ini line 22, nah dia yellow harusnya. Oh iya, dia yellow. Kalau red itu yang kayak gini, yang bener-bener merah. Kemudian di sini nilainya setengah. Setengah dari mana? Karena di sini yang true-nya tadi P, kan AP ya. Berarti yang O-nya tidak ada. Berarti nilainya itu setengah, tidak green. Yang ini, yang 23, dia red. Nah, dia red karena tidak ada satupun test case yang memenuhi nilai Q sama R kondisinya. Nah, berarti yang ini, nah dia green, ya, 24 green. Kenapa green? Karena tadi kan ada yang true di sini. Berarti yang nilai 24 ini akan dijalanin. Jadi dia green. Sekarang ini, yang branch ke-25. Branch ke-25 ini red. Benar ya, di sini di tampilan SonarQube-nya dia red. Karena tidak ada test case yang datanya nilai sintesisnya itu ada B. Jadi dia tidak masuk ke sini. Otomatis yang 26 pun dia nggak akan jalanin karena dia false. 26, 27, 28. 26. Oh ya, ini 28 ya. 28. 31 kan dia green ya. Red, sorry, 28 red. Berarti nggak dijalanin. Kemudian 31, 34 dia green. 31 tuh yang ini. Dia kan abis ini ke sini, abis 4, true ke 24, lalu jalanin yang 31. Berarti betulnya dia green. 32-nya dia green. Saya nggak ke capture. Lihat lagi di sini. 32-nya green. Ya. Begitu. Setelah kita menginterpretasikan dan membuktikan hasilnya, keluaran dari SonarQube ya ini, coverage-nya, maka dinyatakan bahwa seperti ini. Kita belum bisa
memenuhi nggak sesuai dengan teorinya. Sekarang kita yang full. Nah, yang full artinya yang memenuhi semua coverage. Nah, di sini saya sudah siapkan yang full itu berarti yang memenuhi ini. Jadi semuanya harus true. Memenuhi ini juga. Lalu memenuhi yang ini, yang B, dan sehingga bisa menjalani yang baris ke-28. Di sini di tes case-nya. Nah, kita uncommand dulu ini ya, ini yang tidak full. Nah, ini yang full, test case lengkap. Berarti kita buat test case-nya yang nilai sintesisnya itu A. Terus apa lagi? A. Masih ada. A, B, A, D, O, P, Q, R, dan B. Berarti di sini kita buat A 1, terus C. Kok C? Oh iya, berarti C itu yang tidak memenuhi ini. Kan kita harus memenuhi semua jalur. Jalurnya itu kan ada yang 129, 1, 2, 3, 4, 8, 29, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 29, dan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 29. Ini yang memenuhi, ini yang berarti yang B ya, tadi test case-nya. Ini yang C, berarti yang tidak ada lubangnya. Kalau yang ini 129 berarti yang sintesisnya itu adalah yang kosong. Nah, berarti di sini kita buat test case-nya seperti ini. C, ini yang tidak kosong. Terus B, kemudian tadi A, D, O, P, Q, R digabungin aja. Yang satu lagi yang sintesisnya adalah kosong. Bisa aja saya buatin, tapi sementara ini saya tidak membuatin dulu karena ingin membuktikan apakah semua coverage ini, kan kalau semua pet ini ada atau enggak, berarti dia memenuhi yang pet coverage. Nah, berarti yang ini kita hide dulu, berarti kita lihat di sini dulu. Apakah dia 100% atau tidak coverage-nya. Kalau 100%, meskipun dia petnya hanya 3 jalur, berarti dia salah ya Jakokonya. Tapi kalau misalkan semua ada belum 100%, karena kan di sini ada yang tidak ada petnya, berarti dia memenuhi. Oke, sekarang kita jalanin dulu. Oke, ini udah uncommand ya. Ini test case yang lengkap. Minus yang pet 1 itu yang 1, 2, 9 sintesisnya kosong. Oke, kita jalan dulu seperti biasa, benar atau enggak. Kita jalan di unit ya. Nah, di sini sudah benar ya. Ya, berarti kalau sudah yakin benar script testnya, kita jalani di sini. Kita clean dulu mvn clean install untuk menghapus nih jakoko.exe dan .xml-nya yang sebelumnya. Ya, sukses. Kita cek jam 7.55 ya. Nah, oke, ini udah hilang. Oke, jam 7.55. Nah, bener ya, berarti udah ke-update. Kemudian yang jakoko.xml-nya itu udah ke-update. Berarti berikutnya adalah sonar scanner untuk membaca Jakoko report yang terbaru. Karena kalau nggak jalanin, di sini masih yang lama. Yang tadi 746. Oke, kita jalanin dulu. Sonar scanner. Nah, buat sukses. Kita cek di sini sudah yang terbaru. Oke, sudah yang terbaru ya 756. Nah,
Nah, kita lihat coverage-nya naik 2,5%. Kan. Nah, di sini terlihat bahwa dia 100%. Padahal kan ada jalur yang tidak kita penuhi, yaitu yang 4129 dengan sentensisnya itu adalah kosong. Nah, kan semuanya terpenuhi. Green. Kita lihat Jagoko report-nya. Nah, yang ini. Seperti biasa, kita capture dulu, lalu kita bandingkan dengan analisa kita. Nah, di capture, ceritanya udah saya capture dan di copy di sini. Kemudian, kita analisa calculate coverage-nya. Nah, ini yang sudah saya analisa, MI-nya 0, berarti dia green. Kemudian branch-nya, rumusnya tadi CB dibagi MB tambah CB. CB-nya 2, dibagi hasil pertambahan 0 dan 2. Berarti 2/2, dia green-nya 1. Untuk yang ini, sama rumusnya hasilnya 1, 1 dia green semuanya. Kemudian MI-nya sama dengan 0, kayak green. Kemudian di sini berarti dia branch, kita kalkulasi, oke, hasilnya green. Untuk yang ini segment, nilai MI-nya adalah 0, dia green, dia green. Kita lihat dari sini. Ini di copy dulu ya, maksudnya di capture dulu. Dari mana? Dari sini. Capture, lalu kita analisa. Oke, apakah benar semuanya green? Nggak ada yang red atau yellow? Berarti dia green semua. Berarti di sini, betul, berarti hasil Jakokonya dia green semua. Tapi, apakah betul sesuai dengan teori? Ternyata, tadi yang pad ini, pad 29 kan tidak ada. Harusnya dia tidak memenuhi, tapi di sini green semua. Nah, kita analisa lagi, ternyata yang conditionnya ini dianggap green kalau dia menghasilkan true. Kalau dia true berarti dia green. Ini ya, ini kan true semua, berarti dia green. Ini ya true, dia green. Padahal kan kalau false kita harus anggap juga sebagai jalur test case, jalur independent path. Sehingga untuk yang branch-nya yang tidak false, dianggapnya diabaikan. Dia hanya memeriksa yang green-nya saja, itu baru dugaan ya. Tapi benar nggak? Berarti kita harus buat kasus lagi untuk memastikan praduga kita, analisa kita. Benar nggak si sonar group Jakoko ini tidak melihat yang branch-nya itu yang false untuk yang jalur seperti itu test case-nya. Berarti kita buat yang sederhana. Kita cari structure test case yang seperti ini kondisinya. Jadi kita cari SUT-nya yang begini. Oke, dan satu lagi yang tanpa else. Nah, di sini udah ada semua di SUT-nya, yaitu yang di ini. Nanti saya kasih SUT-nya. Itu yang di sini base selection. Kita periksa mana yang kondisinya memenuhi ini. Nah, ini ya, yang menentukan bilangan ganjil berarti untuk yang ini. Berarti ini yang 064. Yang ini, itu lagi. Mana? Oh, ada juga ya ini tadi. Bisa ya.
ini mainnya, bukan. Jangan lihat yang main. Berarti yang ini ya, structure-nya. Lihat deh. Cuma if-nya aja. Ada nggak ya? Oke, berarti kita pakai ini aja. Yang ini. Oke, tapi saya pengen ngetes yang ini. Oke, saya buat lagi aja. Oke. Nanti. Oke, berarti kita ngecek yang max bill yang ini. 4. Ini. Oke, kita bikin unit testnya. Caranya kita bikin unit testnya itu new class ya terbesar tes. Oke, biar cepet saya copy yang ini formatnya. Yang terbesar ya. Oke. Jadi kita yang ganjil dulu ya, ganjil sama genap. Oke, kita yang ganjil dulu. Kita lihat kalau dia kan tadi praduganya kalau dia true dan false. Kan ini harusnya ada 2 jalur ya, true sama false. Kalau saya buat ininya true aja, apakah brace-nya ini memenuhi atau tidak? Harusnya enggak ya. Oke, berarti ganjil. Data testnya adalah bilangan ganjil ya. Di integer. Di sini integer. Ganjil 3. Lalu kita panggil yang ini. Oke. Keluarannya bilangan ganjil ya. Ini harusnya kita ganti jadi ini dulu. String. Berarti di sininya aktual ganti string. SUT-nya ini.
Kenapa ini masih error? Tipe SUT-nya Bu, Kenapa? yang bilang di di unit test. Oh, di unit testnya. Kenapa ini dia nggak? Nah, SUT yang atasnya Bu itu mesti Oh. validasi semua. Oke. Tapi Tipenya harusnya di selection juga. Oke, terima kasih Farhan. Iya Bu. Oke, sip. SUT tadi nih 64 ya. Nah ini. Sudah ya. Kita cek lagi. Ini expected-nya bukan 2. Expected-nya adalah string. Keluarannya ini bilangan ganjil. Oke, di sini nggak ngecek benar atau salah ya. Si ini cuma kita ngecek bagaimana coverage tools-nya itu benar atau enggak. Jadi ya udah kita copy aja ini. Anggap saja untuk yang ilmu testingnya kita anggap benar dulu ini tuh. Harusnya kan kita harus lihat secara desain benar nggak kayak gini. Cuma kita abaikan dulu karena kita nggak ngecek tuh. Oke, sekarang kita run unit. Benar ya. Benar. Nah, di sini kan ada perubahan seperti biasa. npm clean install. Build sukses, sonar scanner. Sukses. Kita cek lagi di sonar cube-nya. Ini ya, 809. Kita lihat. Nah, yang B-selection 0,8%. Ya kan kita lagi ngecek yang ini. Kita lihat bagian tadi metodenya itu adalah ini menentukan bilangan ganjil. Fine aja. Ya, berarti ini hasilnya yellow. Berarti dia ngecek juga yang false-nya. Kita lihat ya Jokoko report-nya. Hasilnya itu apa? Yang ini line berapa ya? Line 130. Line 130. 30 berarti 31, 32, 34, 39. Ada nggak? 30, 32, 33, 34. Berarti sampai 34. Berarti kita cek yang 131-nya. 131. Nah, ini rumusnya tadi. Rumusnya adalah ini ya. CB. CB-nya itu 1 dibagi CB ditambah MB berarti 2. Hasilnya adalah setengah. Berarti setengah itu partial hit ya. Yellow. Berarti dia benar. Berarti praduga kita tadi kurang tepat. Sekarang sekali lagi kita ngecek yang ini. Yang ini. Yang if, that, and if. Berarti yang
Di selection-nya yang 3. Metode yang ketiga. Ini ya seperti biasa kita buat tes-tesnya dulu. Biar nggak lupa. Yes. Integer. Oke, kita butuh 2 data test. Jadi di sini data testnya itu yang pertama. Sebagai A sama sebagai B. Aktualnya integer ya, nilai max. Artinya integer. Kita lihat kita mau ngetes yang ini. Ini yang true-nya, berarti nilai max-nya lebih kecil dari B. Berarti A-nya lebih besar dari B. Berarti di sini A-nya lebih besar dari B. Misalkan 5, ini 3. Oke, kita butuh 2 data tes. Oke. Aktualnya expected-nya adalah A lebih besar dari B. Berarti A ya. Expected-nya itu 5. Ini error kan harus beda. Oke, kita jalanin lagi unitnya. Oke, benar semua. Oke, kita lokal lagi. Clear install. Benar scanner. Oke. Kita lihat di Sonar Cube-nya. Naik nggak? Oke, naik ya coverage-nya. Karena tadi nambahin 1 test case. Ada 7 test case. Naik ini 1,9. Kita lihat baris berapa. Kita ngetik baris berapa. 54. Kita cari yang 54. Oke. Ternyata dia partial. Ini partial. Kalau nggak percaya, kita cek lagi di sini di Jakokonya baris ke 54. Karena tadi kita ngecek yang ini. Ini 58. 58 itu yang ini. Oke, hasilnya satu-satu ya. Keluarannya berarti setengah partial hit. Berarti praduga kita belum benar. Cuma untuk kasus yang ini, kenapa pet yang ini tidak ada? Kita lihat pet yang satu itu tipenya apa? Tipenya adalah yang ini, looping. Berarti kita ngecek lagi untuk yang looping seperti apa. Kan kalau ini tadi kita baru ngecek yang ini. Nah, kita bikin kasus lagi yang lain untuk membuktikan praduga kita. Kenapa 100%? Hasilnya padahal ada pet yang tidak tercover. Itu menjadi pertanyaan. Berikutnya kita lakukan analisa lagi. Untuk analisanya seperti itu caranya. Begitu. Nah, untuk sesi berikutnya, kan tadi udah jelasin bagaimana cara menganalisa terkait code coverage tools yang kita mau analisis. Nah, yang mau saya jelasin berikutnya adalah eksplorasinya. Untuk eksplorasinya tadi kan kita harus cari tahu dulu inputnya apa, outputnya bagaimana cara bacanya, kemudian prosesnya seperti apa, atau cara kerjanya, atau installingnya gimana sih untuk Sonar Cube.
itu sendiri. Karena kita pakai Jakoko ya, berarti kita butuh UI-nya karena Jakoko itu sendiri dia hanya plugin yang ngasilin XML yang ini. XML ini, tapi belum tentu secara user friendly kita bisa tahu bagaimana bentuknya. Nah, saya butuhkan UI untuk membaca ini, yaitu memakai SonarQube. Jadi secara garis besar, biar bisa kebaca di sini di SonarQube, berarti kita harus project-nya kita harus setting lagi. Nah, di sini di project-nya saya settingnya itu di sini di Sonar Project Properties. Sekali lagi, setiap code coverage tool ini berbeda settingannya. Untuk yang ini, kita butuh settingan Sonar Project Properties untuk agar bisa kebaca di sini di SonarQube. Nah, di sini ini seperti apa nih? Ini hasil eksplorasinya, yaitu ada project key, ada project name. Nah, di sini namanya eksperimen coverage. Maka yang tampil di sini eksperimen coverage. Ini untuk yang pakai sonar scanner. Kalau yang ini ada satu lagi namanya sonar tuh. Itu bisalah sendiri nanti eksplorasi. Nah, untuk yang sonar scanner kita butuh ini project key. Kemudian di sini ada perlu diperhatikan adalah versioning-nya. Karena untuk Jakoko SonarQube kita ada butuh satu lagi pluginnya yaitu sonar scanner. Nah, sonar scanner di sini saya versinya versi 8 SonarQube-nya, lalu sonar scanner-nya versi 4. Kalau misalkan beda, ini kemarin saya cobain tidak muncul di sini. Sehingga harus benar-benar metric mapping-nya itu betul. Nah, itu saya tahu dari mana ini harus 8 dan harus 4. Nah, saya googling di gue SonarQube-nya. Di situ ada ada metric SonarQube-nya mana yang sesuai dengan yang versi 8. Karena saya cobain versi 6, ini 3 nggak muncul. Begitu. Jadi harus perhatikan versioning-nya dari tools yang mau kita ambil. Kalau misalkan pakai tools yang lain, Bertuba misalkan, atau PHP ada PHP unit, terus NUnit, berarti settingannya akan berbeda juga. Jadi perhatikan versioning, perhatikan environment apa saja yang muncul, harus dibutuhkan bukan muncul, kemudian inputnya apa, outputnya apa, dan terlebih lagi cara kerjanya seperti apa. Oke. Dan satu lagi, di sini project Java-nya harus pakai Maven. Karena saya cobain pakai framework yang lain itu belum muncul. Jadi ya udah saya ikuti aja guide dari tutorial SonarQube-nya. Jadi saya pakai yang Maven. Begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Mungkin sekian saja sharing dari saya terkait bagaimana analisanya, lalu bagaimana eksplorasinya, lalu poin-poin penting dari hasil eksplorasi saya. Oke, kita kembali ke Bu Ani mungkin. Bu Ani udah, Bu? Itu dari teman-teman di sini ada pertanyaan? Bu mau bertanya, Bu? Ilham. Ini Bu, kalau misalkan saya kan pakai yang Visual Studio Code Coverage, jadi emang code coverage-nya itu bawaan dari IDE Visual Studio. Nah, dia nggak ngeluarin file XML atau apapun, berarti saya nggak usah melakukan konfigurasi gitu, Bu. Itu berarti bisa dilaporkan, Bu. Kayak saya nggak melakukan konfigurasi karena memang sudah nempel di Visual Studio Code-nya, di Visual Studio-nya gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Artinya, kan itu saya sebutkan pada saat sebelum eksplorasi, pada saat eksplorasi, kita harus tahu dulu environment yang dibutuhkan. Karena Jakoko ini butuh UI lain, karena dia berupa plugin dan banyak sekali yang harus disetting, berarti itulah yang harus disetting. Kalau misalkan Ilham tadi udah nempel di Visual Studio Code-nya, ya udah nggak apa-apa, berarti itu adalah environment-nya. Gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menganalisanya. Yang tadi saya panjang cerita dari awal, harus ada
CFG-nya, terus kita analisa satu-satu reporting coverage-nya, kita calculate coverage-nya, lalu tanda marking-nya. Ini tanda marking kenapa harus ada, karena di Jakokonya ada ini gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah. Intinya tergantung dari code coverage tools-nya. Gitu. Baik, Bu. Oke. Jadi mungkin Bu Ani mau ngomong tapi mic-nya mati. Mic Bu Ani. Nah, udah. Masuk. Sudah, Bu. Nah, jadi gini, umumnya sebuah laporan hasil eksplorasi itu di bagian awal menjelaskan karakteristik dari tools yang kita eksplor itu. Ya, jadi nanti bagian pertama dari laporan adalah misalnya pakai tools apa, untuk bahasa apa, karakteristiknya sampaikan. Seperti tadi, karena kalau Jkoko karakternya begini, maka butuh SonarQube untuk bantu UI-nya. Tapi kalau tools yang lain kan kondisinya beda. Nah, itu harus dijelaskan. Ya. Halo? Baik, Bu. Mungkin nggak sulit lah bagi yang muda-muda eksplorasi, tapi yang harus jeli adalah analisis tadi. Nah, contoh-contoh source code-nya kan nanti dibekelin sama Bu Asri kan? Supaya, ya kan Bu Asri nanti dibekelin kan? Yang variasi source code yang bisa dijadikan uji cobanya biar kalian nggak mikir lagi. Ya, jadi fokus ke eksplorasinya. Kalau mau nambah source code untuk uji coba ya boleh juga, penasaran misalnya pengen yang lebih kompleks, ingin lihat kemampuan tools itu ya bagus. Nah, itu disampaikan ya di laporan. Di samping contoh-contoh yang dikasih, nanti kalau mau bikin lagi silahkan aja. Ada yang bertanya lagi? Seminggu bisa itu? Cukup sepertinya. Cukup. Syukurlah. Ya. Nazar. Kenapa? Itu anak Nazar, Bu, nggak bisa, nggak ada suaranya terus. Nazar katanya bilang nggak bisa, Bu, katanya. Nggak bisa apa? Kata Nazar nggak bisa, kenapa? Kayaknya waktu seminggu kurang gitu kan maksudnya. Kata Nazar. Soalnya kelompok Anazar itu 2 tools, Bu. Ada gangguan, jadi tunggu aja ya sampai Bu Aninya masuk kembali. Baik. Iya, Bu. Halo? Halo, Bu, ada. Sorry, ya gini lah kalau online-nya sinyalnya jelas.
Kurang lebih begitu, dicoba dulu. Nanti tutorialnya di-upload di Moodle ya. Semoga bisa diikuti. Nah, nanti mungkin sekalian format laporannya seperti apa supaya nggak ada yang terlewat, termasuk tadi karakteristik tools-nya, ya. Cukup jelas ya tadi tutorialnya? Jelas. Jelas, Bu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya kita akhiri saja. Silahkan mencoba menuliskan dengan baik hasil eksplorasinya. Minggu depan ditunggu. Di minggu depan kita masih ada sesi ya. Bu, Ya. ini tadi katanya Anazar untuk seminggu itu katanya nggak sanggup, Bu. Nah itu makanya. Mau kapan? Cukup berapa lama? Halo? Kita lagi ditanyakan dulu ke Anazar ya. 20, misalnya weekend-nya, 24-nya? Atau 27 Jumat dan Senin kan sama aja sebetulnya. Atau begini, 24-nya kumpulkan, ya. Semoga saya dan Bu Asri dalam 2-3 hari bisa mereview. Jadi nanti 27-nya kita coba sampaikan hasil reviewnya. Cukup. Atau mau 27-nya dikumpul pertama? Kalau saya sih untuk semester ini karena leluasa ya, kita punya totalnya hampir 20 minggu lebih. Jadi boleh saja. Gitu. Cuma kalau mau santai pas liburan kan ceritanya lain lagi. Libur sebulan kan ceritanya lain lagi kan. Gitu. Atau 2 minggu. 2 minggu. 24. Sekarang 20. Tadi saya tawarkan tanggal 1 maksud saya tuh. Atau tanggal ininya. Tanggal 4-nya. Tanggal 4 kumpulkan. Tapi kalau tanggal 4 kumpulkan kan mungkin ya liburannya diganggu nanti suruh merevisi ya. Laporannya Word ya, biar saya nanti bisa nulis komen. Baik. Jangan kirim PDF. Cukup 2 minggu, Anazar? Ada. Atau gini, saya setting aja paling telatnya 2 minggu ya. Jadi kalau yang seminggu udah beres, berarti reviewnya bisa lebih cepat. Ya? Baik. Ya, jadi kita 2 minggu, berarti 2 minggu itu sampai tanggal 4. Ya, nah tapi kalau yang seminggu udah beres, kirim aja. Supaya nanti bisa direview lebih awal. Direview lebih awal, dibetulkan lebih awal, jadi liburannya bisa fokus ke yang lain. Baik, Bu. Ya? Oke, nanti lihat di Moodle, saya akan upload tutorial dan format laporannya. Bu Asri, masih ada yang mau disampaikan? Halo? Ya sudah. Susah ya. Udah keluar, Bu? Enggak. Yang tanggal 4 kiriman, bukan. Jadi tanggal 4 itu kiriman pertama, paling telat. Jadi kalau ada yang seminggu tanggal 27 beres, ya kirim aja. Jadi paling telat kirim tanggal 4 Mei ya. Nanti saya paling telat loh. Nanti saya review, kembalikan revisinya. Baik, Bu. Ya, Aji. Oke. Randi, ada pertanyaan Randi? Belum. Oke ya. Hari ini cukup. Silahkan coba bereksplorasi. Lakukan dengan maksimal ya supaya kita bisa lihat
situasi di luar tentang tools ini gimana. Saya lihat itu suaminya Bu Asri itu pakai Jekoko itu di tempat kerjanya. Jadi perlu itu tools coverage ini perlu, karena yang melakukan yang melakukan white box ini biasanya kadang developernya juga. Jadi dia sambil coding langsung bikin test case-nya, bikin test script-nya. Nah, supaya ke kontrol, dia juga yang akhirnya melakukan coverage ini pakai tools yang ada. Kalau saya menduga karena Jekoko itu keluaran Java, saya pikir cukup ini ya, cukup stabil. Tapi semalam Bu Asri lapor, Bu, ada yang aneh dengan Jekoko. Ya bagus, kata saya bisa menemukan bug ya. Kalau yang lain ya dicoba. Kalau keluarganya sih sepertinya rada-rada bagus lah. Ini kalau bahasa-bahasa lain saya kurang paham ya. Oke, sehat semua ya. Ya, sehat semua. Tetap di rumah. Semoga kuotanya stabil. Minggu depan, Senin depan kita masih ada pertemuan 1 kali lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sehat-sehat. Amin. Amin. Ya, makasih.